Orang Madagaskar merasa bahwa Indonesia adalah leluhur mereka. Masalahnya, dari kapan orang Nusantara ada di Madagaskar? Hawaii itu artinya adalah Jawa kecil. Ini adalah kapal yang paling besar di zamannya. Pertanyaannya, kenapa orang Indonesia memiliki tradisi berlayar yang luar biasa? Pelajaran sejarah dikatakan bahwa Indonesia memasuki zaman sejarah di era Kerajaan Kutai, yaitu ketika adanya hubungan dagang antara India dan Cina yang melalui Selat Malaka, sehingga akhirnya di situ bermunculanlah kerajaan-kerajaan bermotif Hinduisme. Begitulah sejarahnya. Sebenarnya ini adalah paradoks besar yang jarang disadari banyak orang. Pertama, orang Cina itu tidak memiliki semangat bahari yang memadai. Mereka baru bisa membuat kapal yang bisa mengarungi samudra itu sekitar abad ke-10 pada zaman dinasti Sung. Sebelum itu, mereka hanya berlayar di sungai atau berlayar di pesisir dengan kapal-kapal kecil yang ala kadarnya. Kemudian kita masuk ke India. Di India bahkan lebih mengerikan lagi. Bangsa India itu adalah kebudayaan darat, kebudayaan orang-orang yang sangat takut terhadap lautan. Jika kita baca epik Ramayana, Sri Rama dikatakan ketika dia akan pergi ke Alengka atau Sri Lanka, alih-alih berlayar, dia justru memilih untuk membuat jembatan. Kenapa? Karena dalam tradisi orang India, laut itu adalah wilayah yang kotor yang sebaiknya dihindari. Mereka berpikir bahwa puncak gunung itu adalah tempat para dewa. Semakin tinggi, semakin dekat kepada kebajikan. Sedangkan semakin rendah, maka semakin jauh dari kebajikan. Oleh karena itu, laut tempat terendah dikatakan sebagai sumber dari segala kejahatan. Maka sebisa mungkin orang India itu tidak berlayar. Ini adalah salah satu hal yang menjadi celah besar betapa terpuruknya sejarah Indonesia. Orang-orang Indonesia sendiri tidak mau melihat bagaimana keagungan sejarah di masa lalu. Jadi sebenarnya kebudayaan Nusantara itu muncul bukan gara-gara perdagangan antara India dan Cina, tapi karena semangat bahari orang-orang Nusantara lah yang menghubungkan antara India dan Cina. Maka orang-orang Indonesia itu 500 tahun sebelum Masehi, mereka sudah berinteraksi dengan orang-orang India dan orang-orang Sri Lanka. Bahkan ketika Hindu belum menjadi Hindu yang kita kenal sekarang. Jadi sesungguhnya yang membangun jalur sutra laut itu bukan orang Cina, bukan orang India, tapi orang Indonesia yang menghubungkan kebudayaan mereka, walaupun pada akhirnya orang Indonesia menyerap tradisi, khususnya spiritual dari India. Kapal layar orang Indonesia adalah bentuk kapal layar yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Kapal layar yang bisa diputar haluannya, yang layarnya bisa dinaik turunkan dengan sangat fleksibel. Itu adalah kapal-kapal bentukan Indonesia yang kemudian ketika ada di India mempengaruhi bentuk kapal di India. India itu adalah pertemuan antara para pelaut Persia, Arab, Yaman, Afrika, Mesir, Mesopotamia, dan lain sebagainya. Disitulah kemudian kapal layar Indonesia itu diadopsi oleh seluruh dunia dari negara-negara yang dimaksud itu. Kemudian nanti ke depannya diadopsi oleh orang-orang Eropa. Ada sebuah pertanyaan yang masih membingungkan para ilmuwan sampai hari ini. Misalkan pertanyaan yang sangat simpel. Kenapa ikan mujair ada di Indonesia dan sejak kapan pertama kali ada di Indonesia? Ikan mujair itu seharusnya hanya ada di Afrika, tapi dia hari ini ada di Indonesia. Kalau kita sepakati bahwa pelaut Indonesia memang sudah pernah berlayar ke Afrika, maka ikan mujair yang ada di Indonesia sudah tidak lagi menjadi misteri. Sekarang kita kembali ke Cina. Di Cina ada sebuah catatan yang menceritakan bahwa orang-orang Jawa sudah terbiasa untuk berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Cina, tepatnya pada masa dinasti Han. Dalam catatannya yang diberi judul Hal-hal Aneh dari Selatan, menyebutkan bahwa orang-orang dari selatan itu diberi nama orang-orang Punlun yang datang ke Cina dengan kapal yang sangat modern, canggih, layarnya bisa diputar-putar, kayunya sangat kuat dan lain sebagainya. Orang Cina tetap tidak mau berlayar. Sampai akhirnya berabad-abad kemudian mereka mengikuti dan kemudian memodifikasi konstruksi kapal yang ternyata diketahui sebagai kapal Jung Jawa. Dan bisa jadi juga bahwa sejak abad ke-5 Masehi, orang-orang Cina dan orang-orang India itu ketika berdagang, mereka menggunakan jasa orang-orang Nusantara untuk transportasinya melalui jalur laut. Kemudian kita ke Madagaskar. Maka setelah ditelusuri bahwa bukan hanya bahasa Madagaskar yang sama dengan beberapa wilayah di Nusantara, kemudian bentuk rumah, ternyata rumah orang Madagaskar mirip sekali dengan rumah joglo khas Jawa.
dan orang Madagaskar merasa bahwa Indonesia adalah leluhur mereka. Jadi mereka itu adalah keturunan dari para pelaut di Nusantara yang entah bagaimana memilih tinggal di sana. Sekarang orang-orang Madagaskar sudah bercampur dengan orang-orang Afrika. Tapi orang-orang Afrika itu adalah pendatang di Madagaskar. Yang pertama menempati Madagaskar adalah orang Nusantara. Masalahnya, dari kapan orang Nusantara ada di Madagaskar? Kemungkinan sejak zaman Sriwijaya, artinya abad ke-8. Artinya orang-orang Indonesia sudah berlayar jauh sampai Madagaskar. Cheap. Murah. That's exactly the same. Batu. Fatu. Batu. Fatu. Batu. Pau. Pau. Iya. Batu. Cooked. Masak. Masak. Wait. Masak. That's Indonesia. Indonesia. It's Masak. really quite similar. Pretty similar. Pengaruh Jawa, pengaruh Nusantara bukan hanya ada di Madagaskar, bukan hanya ada di Afrika, tapi hampir di seluruh dunia. Ini agak kontroversial bahwa ada kemungkinan kuat bahwa pelayaran orang-orang Indonesia sampai ke benua Amerika. Hawaii, pulau di Pasifik, salah satu teori menyebutkan bahwa Hawaii itu adalah Jawai. Kan J itu sering disebut H. Pengejaannya misalkan Jose bisa jadi Jose. Hawaii itu artinya adalah Jawa kecil, Hawaii. Karena orang-orang Hawaii juga memiliki postur tubuh yang identik dengan orang-orang Jawa. Nah, sampai sejauh ini kita anggap ini adalah cocokologi, tetapi ada sebuah fakta yang tidak terbantahkan, yaitu Alfonso de Albuquerque. Dia pernah menulis kepada Raja Immanuel, isinya, "Saya sudah menaklukkan Malaka dan saya sudah bertemu dengan para pelayar Jawa dan saya menemukan peta dari orang-orang Jawa bahwa Portugal itu sudah ada di peta Jawa. Selain Portugal juga Tanjung Harapan, Cina, Jepang itu sudah ada di peta Jawa. Lebih mengerikannya lagi, disebutkan Brazil ada di peta Jawa." Kesaksian betapa berwibawanya armada-armada Indonesia juga ditemukan dalam catatan Giovanni dari Empoli. Dia menyebutkan bahwa kapal Jung Jawa itu sedemikian besar adalah benteng yang mengapung di lautan. Jadi kapal-kapalnya itu sedemikian keras sampai mampu menahan serangan-serangan artileri, dalam hal ini adalah meriam-meriam. Kapal ini juga jauh lebih besar dari kapal terbesar yang dimiliki oleh Portugis, kira-kira sekitar 3 kali lipat lebih besar, kisaran 1000 sampai 2000 ton. Ini adalah kapal yang paling besar di zamannya. Pertanyaannya, kenapa orang Indonesia memiliki tradisi berlayar yang luar biasa? Karena di Indonesia itu bentuknya adalah kepulauan, maka kita tidak akan menemukan wilayah lain yang memiliki tradisi berlayar yang sebaik Indonesia. Di Indonesia itu, untuk datang dari satu pulau ke pulau lain, mau tidak mau harus berlayar. Kemudian, wilayah Indonesia merupakan tempat latihan yang sangat sempurna untuk berlayar. Mau ke tempat badai, mau ke tempat lautan yang berombak besar, ada tempatnya di selatan Jawa. Mau yang lautannya ramah, ada di wilayah Laut Jawa bagian utara. Jadi semua medan untuk berlatih berlayar itu orang-orang Indonesia sudah memilikinya dan sudah terbiasa. Suku Bajo adalah suku yang tidak pernah mendarat. Dia lahir di laut dan mati di laut. Mereka hanya turun ke darat untuk berinteraksi dengan suku-suku lain. Nah, setelah kita membahas begitu agungnya kekuasaan maritim Nusantara di masa lalu, kita bertanya, kenapa sekarang tidak terjadi seperti itu?